Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik anak-anak, hari ini kita akan mempelajari makanan tradisional yang ada di Indonesia. Nah, makanan tradisional yang ada di Indonesia ini sangat banyak jenisnya ya, ribuan jenis makanan tradisional yang ada di Indonesia. Nah, makanan tradisional Indonesia ini juga merupakan bagian dari identitas bangsa kita ya. Tentunya kita harus bangga dengan adanya kekayaan budaya di Indonesia ini, salah satunya makanan tradisional. Nah, salah satu untuk wujud kebanggaan kita tersebut adalah dengan mempelajari dan mencoba beragam makanan tradisional tersebut. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar materi tersebut, yaitu makanan tradisional yang ada di Indonesia. Sebelumnya, ada yang tahu tidak makanan tradisional Indonesia itu contohnya seperti apa? Ya, silahkan Andi. Ya, betul ya Andi, tepat sekali. Contohnya seperti pindang patin dari Jambi. Ya, betul. Jadi pindang patin ini terdapat makanan tradisional dari Jambi yang terbuat dari ikan patin itu sendiri ya, dijadikan gulai. Ya, betul. Nah, baik anak-anak, selain pindang patin dari Jambi, kita juga bisa tahu seperti gudeg dari Jogja, kemudian lontong sayur dari Jawa Barat, dan lain sebagainya. Nah, ibu yang bertanya, mengapa sih kita harus melestarikan kuliner yang ada di Indonesia? Ada yang tahu? Ya, Rizka? Ya? Ya, Andi? Ya, betul ya. Jadi, salah satu yang sudah disebutkan dari kalian yaitu karena kita harus melestarikannya, salah satunya yaitu karena warisan budaya, kemudian karena resep dari leluhur ya, dan ada sejarah tersendiri dari makanan tradisional yang muncul di Indonesia, dan tiap daerah mempunyai masakan dan rasa yang berbeda dari masing-masing daerah. Betul ya anak-anak. Yang pertama, warisan budaya itu karena salah satu makanan kuliner tradisional itu merupakan warisan budaya karena makanan tersebut telah diwariskan dari leluhur kita ya, diwariskan kepada kita ya, anak cucunya. Kemudian resep dari leluhur yang kedua karena makanan khas daerah ini, rasa makanannya, cita rasa makanannya itu sangat terjaga hingga sekarang. Oleh karena itu kita bisa sebut makanan tersebut resep dari leluhur karena dari buyut-buyut kita, dari nenek moyang kita sampai turun ke kita sekarang, rasanya selalu terjaga karena resep dari leluhur tersebut. Kemudian yang ketiga, setiap makanan tersebut ada sejarahnya tersendiri. Mengapa? Karena ya, beberapa kuliner tradisional yang ada di Indonesia berasal dari adaptasi kuliner negara-negara lain seperti kuliner Belanda dan Arab, karena memang dari segi sejarah ada banyak pedagang Arab yang melabuhkan kapalnya di dermaga Indonesia. Dan sedangkan kuliner adaptasi dari Belanda karena memang dulunya kita dijajah oleh negara Belanda. Oleh karena itu, setiap makanan tradisional yang ada di Indonesia ini memiliki sejarah-sejarahnya tersendiri, dan sejarah-sejarah tersebutlah yang menjadikan kuliner kita, kuliner tradisional yang ada di Indonesia mempunyai cerita sendiri yang patut untuk dikenang. Dan yang terakhir yaitu yang keempat, tiap daerah mempunyai cita rasa yang unik. Nah, mengapa seperti itu? Karena seperti yang kita ketahui, Indonesia ini kan merupakan negara dengan beragam suku dan budaya. Jadi tak heran kalau masing-masing daerah punya kuliner khasnya masing-masing ya anak-anak. Tapi meski ada satu kuliner yang sama alias punya nama yang serupa, tapi cita rasanya tuh berbeda-beda. Misalkan saja seperti sayur asem Betawi dengan sayur asem Sunda, itu sangat berbeda ya. Dan misalkan nasi campur Pontianak dengan nasi campur ala warung Tegal, itu jelas berbeda sekali. Dan soto Lamongan dan soto Betawi seperti sate Madura dan sate Padang memiliki ciri khas masing-masing. Seperti sate Madura lebih manis dibanding dengan sate Padang yang kuahnya rada-rada pedas ya, dan masih banyak lagi. Dan oleh karenanya tiap daerah mempunyai cita rasa yang unik yang harus kita lestarikan. Oke, baik. Jika hari ini semuanya sudah mengerti semua ya,
coba Ibu ingin bertanya sekali lagi kepada salah satu dari kalian, yaitu Edgar. Coba, mengapa sih alasan kamu harus melestarikan kuliner yang ada di Indonesia ini? Ya, tidak tahu. Lain kali kalau Ibu sedang menjelaskan, diperhatikan ya, Edgar. Oke, baik, tidak apa-apa. Nah, jadi hari ini kita telah mempelajari mengenai kita harus melestarikan kuliner yang ada di Indonesia. Nah, untuk kalian, hari ini kita akan membuat kelompok ya. Satu kelompok itu untuk 3 orang. Silahkan kalian cari kelompoknya masing-masing. Silahkan. Ya, sudah semua? Sudah mendapat kelompok semua ya? Oke. Nah, Ibu ingin kalian menuliskan alasan kalian dan cara kalian dalam melestarikan makanan tradisional yang ada di Indonesia. Kalian tuliskan cara apa saja sih yang harus kita laksanakan agar tetap makanan Indonesia itu tetap lestari. Oke, silahkan kalian kerjakan ya, jangan mengobrol. Ya, oke, baik anak-anak, waktunya sudah habis. Silahkan ya, selesai untuk mengerjakannya. Oke, nah selanjutnya Ibu ingin salah satu dari kelompok kalian untuk maju ke depan untuk mempresentasikan bagaimana sih caranya untuk menghargai dan melestarikan makanan daerah menurut pendapat dari kelompok kalian. Ada yang ingin maju? Oke, kalau gitu Ibu yang tunjuk ya. Ya, oke. Silahkan untuk kelompok 1 maju ke depan, silahkan presentasikan. Tepuk tangan semuanya untuk kelompok 1. Sudah bagus ya. Oke, sangat tepat sekali. Bagus dan tepat. Oke, jadi cara-cara menghargai dan melestarikan makanan daerah yang pertama yaitu makan makanan khas dari daerah lain. Kemudian yang kedua, berani memperkenalkan makanan khas daerah. Yang ketiga, tidak memakan makanan asing terlalu sering, ya, seperti junk food dan yang lain sebagainya. Dan yang keempat, kita harus belajar memasak makanan khas daerah agar dapat terus melestarikannya. Ya, bagus, tepuk tangan semuanya. Ya, baik, sebelum kita menutup pembelajaran ya, coba Ibu ingin minta dari salah satu kalian cepet-cepetan ya, angkat tangannya menjawab pertanyaan dari Ibu. Jika pertanyaan dan jawaban yang tercepat itu benar, Ibu akan memberikan hadiah ini. Mengapa kita harus melestarikan kuliner tradisional yang ada di Indonesia? Coba sebutkan alasan kalian, 3 alasan saja. Ya, siapa angkat tangan? Ya, Feni. Ya, betul. Ya, betul. Ya, betul. Ya, oke, tepuk tangan buat Feni. Betul semua. Silakan Feni diambil ya. Oke, terima kasih. Nah, baik anak-anak, hari ini pembelajaran kita sudah selesai. Oke, terima kasih untuk semuanya sudah datang ke sekolah, sudah bersemangat untuk belajar hari ini ya. Oke, untuk ketua kelasnya silahkan dipimpin berdoa sebelum meninggalkan kelas. Oke, baik, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Terima kasih ya anak-anak sudah semangat hari ini. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.